Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Muhammad Safa. Saya akan membahas materi matematika bab sistem persamaan linear satu variabel jenjang SMP kelas 8. Oke, Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah robbi zidni ilma warzukni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran kita yaitu kita akan mengenal bentuk umum dari PLDV. Apa sih PLDV? Persamaan linear dua variabel ya. Kalau dulu di kelas 7 kita belajar satu variabel, sekarang kita belajar dua variabel, dan kita juga akan membuat model dari persamaan linear dua variabel serta menentukan penyelesaiannya. Berikutnya kita akan mengenal bentuk SPLDV ya, yang tadi ada PLDV, yang sekarang ada S-nya, SPLDV. Apa S-nya? Sistem ya. Dan juga menentukan penyelesaiannya. Oke, saya lanjutkan, kita ke bentuk umum ya, bentuk umum persamaan linear dua variabel ya. Persamaan, nah itu selalu dilambangkan kalau persamaan sama. Nah, berarti harus ada tanda sama dengan ya. Dua variabel berarti di persamaan tersebut harus ada dua variabel atau simbol. Dan dia linear, artinya linear adalah pangkat 1. Berarti kalau X sama dengan 0 bukan persamaan linear dua variabel, karena variabelnya hanya ada 1, kan gitu ya. Nah, terus bagaimana? Nah, X tambah Y tambah Z, atau ini Y tambah X sama dengan 0. Lah ini ada persamaan, ada sama dengannya, variabelnya ada 2 dan dia berpangkat 1, berarti dia termasuk persamaan linear dua variabel seperti itu. Atau misalkan seperti ini, 2Y kurangi 3X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini juga termasuk persamaan linear dua variabel. Ada sama dengannya, ada dua variabel, dan variabel tersebut berpangkat 1. Nah, kalau seperti ini, misalkan 2Y dikurangi 3X kurang dari 6. Nah, ini bukan persamaan linear ya, karena di sini tidak ada tanda sama dengan, tapi tanda bertidaksamaan. Oke, paham ya? Itu yang disebut dengan persamaan linear dua variabel. Sekarang kita akan membuat model. Kita sudah tahu tuh persamaan linear dua variabel seperti itu. Nah, sekarang kita ada kasus, kita mau memodelkan kasus ini ke dalam persamaan linear dua variabel ya. Nih, sekelompok siswa SMP Sukamaju berencana studi lapangan. Perwakilan kelompok mereka mengamati brosur spesial yang ditawarkan oleh sebuah agen bus. Agen bus Galaxy melayani tur 1 hari dengan biaya sewa sebesar 2 juta. Dan untuk makan serta retribusi lainnya, tiap siswa dikenakan biaya sebesar 150.000. Tuliskan persamaan linear dua variabel yang menunjukkan total biaya yang dikeluarkan jika memakai jasa agen ya. Dan dari sini, jika yang ditanyakan adalah total biayanya itu kan sewanya ya, sewanya 2 juta. Kita tulis 2 juta ditambah serta untuk makan atau retribusi lainnya itu kan 150.000 per anak. Lah, total biaya tentu kan ditentukan oleh banyak anak kan, dikalikan banyak anak. Nah, ini. Jadi total biaya itu sama dengan dari cerita ini ya, itu 2 juta ditambah 1.500 dikalikan banyaknya anak. Karena kan yang mempengaruhi kan itu banyaknya anak, yang ikut 1, ikut 10 kan berpengaruh. Tapi bisnya tetap 2 juta kan gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa memodelkan. Nah, kita misalkan aja total biaya itu Y, nah, itu kan. Nah, ini jadi persamaan ini jadinya 2 juta ditambah 150.000, misalkan ini kita misalkan X berarti 150 kali X. Nah, ini yang disebut persamaan linear. Nah, persamaan linear dua variabel ya. Ada dua variabel, ada tanda sama dengannya ini ya.
Jadi ini cara membuat model. Jadi harus ada yang kita misalkan nanti. Harus ada yang kita misalkan dua variabel ya. Variabel seperti yang kita pelajari di kelas 1 bahwa variabel itu sesuatu yang belum kita tentukan besarnya ya, yang belum kita ketahui besar atau nilainya. Makanya kita simbolkan sebagai variabel. Nah, di sini diceritain nih total biaya kita belum tahu. Total biaya tergantung banyak anak pun kita belum tahu ya. Otomatis yang kita misalkan adalah total biaya dan juga banyak anaknya. Permisalan ini tidak harus X dan Y ya. Boleh kamu menyimbolkan dengan berbagai macam huruf atau simbol-simbol yang lain boleh ya. Tidak harus X dan Y. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, ini contoh lagi latihan ya. Untuk membayar tagihan air, pelanggan untuk rumah tangga golongan 2 dikenakan biaya administrasinya 6.500 per bulan. Nah, dan biaya pemakaian airnya itu 5.000 per meter kubik. Tuliskan persamaan linear dua variabel yang menunjukkan total biaya pelanggan rumah tangga golongan 2 ya. Baik total biaya per bulan ya, total biaya per bulan. Berarti kan caranya seperti ini, total biaya sama dengan 6.500, administrasinya tetap ya per bulan, ini sudah jelas per bulan, jadi tetap. Tidak ada perubahan. Nah, yang berubah apa? Di sini yang berubah adalah pemakaiannya, di mana pemakaiannya adalah Rp5.000 per kubik ya, dikalikan banyak apa istilahnya? Banyak pemakaian ya, yang banyak pemakaian airnya. Nah, ini banyak pemakaian air. Nah, per kubiknya berapa kubik pemakaiannya, kan gitu ya. Ini total biaya ya. Ini yang seperti ya tadi, kita tinggal misalkan aja. Misalkan ini kita misalkan A, yang ini misalkan B, maka persamaan di atas ya jadinya Y sama dengan 6.500 ditambah 5.000 B. Ya, sudah jadi persamaan linear dua variabel. Oh ini A ya, sorry ini A bukan Y. Saya hapus ya. Nah, ini. Nah, A sama dengan 6.500 ditambah 5.000 B. B. Ini cara membuat model PLDV dari sebuah kasus nyata yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Terus bagaimana menyelesaikannya? Oke ya ini ya. Tentukan selesaian sebanyak mungkin dari persamaan berikut. Ya, ada dua soal. Yang pertama itu X tambah Y sama dengan 4. Di mana X dan Y bilangan bulat. Nah, berarti kan misal, kan banyak ini ya. X tambah Y sama dengan 4. Di mana X dan Y-nya harus bilangan bulat. Kan bisa saja saya buat himpunan penyelesaiannya ya. Nah, bisa saja X-nya 1, Y-nya 3. Loh kan juga ditambahkan jadi 4 kan ya. Atau ada lagi enggak? Misalkan 2,2. Misalkan 3, sorry. Misalkan 3,1 juga 4 juga. Ada lagi 0,4 juga bisa ya. Atau X-nya yang 4 dibalik juga bisa. Karena ini bilangan bulat otomatis negatif itu juga berpengaruh ya kan. Juga boleh istilahnya. Nah, bisa berarti kan bisa juga ini 5,-1 terus 6,-2 atau baliknya -3,7. Yang penting kalau kita dijumlahkan hasilnya 4 kan gitu. Dan seterusnya banyak lagi dan sebagainya dan seterusnya ya. Banyak lagi. Jadi ketika kita mempunyai sebuah ketika mempunyai persamaan linear dua variabel dan disuruh mencari penyelesaiannya itu bisa banyak sekali anak-anak ya. Beda kalau satu variabel nilainya ya 1, tapi kalau persamaan linear dua variabel itu bisa banyak seperti ini contohnya karena ini dia bilangan bulat, ada 0, ada positif, ada negatif sehingga penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 4 ini banyak sekali. Pasti saya yakin kalian bisa menemukan yang lain dari ini. Nah, coba sekarang yang nomor 2. B sama dengan 2A kurangi 4. Nah, di mana A dan B bilangan bulat positif. Nah, ini yang dicari bilangan bulat positif, ya kan? Nah, misalkan kalau A-nya 0 lah, dia kan negatif. 0 B-nya negatif, berarti tidak. Coba ya ini ya, misalkan A-nya sama dengan 0. Nah, ketika ini dimasukkan, berarti kan 2 kali 0 itu 0 kurangi 4. Nah, dia kan min 4. Nah, ini kan negatif, berarti tidak berlaku. Karena yang diminta adalah hanya yang positif saja. Kapan dia menjadi positif? Ketika
A-nya mulai berapa ya? Kalau 2 kali 2 4 0 ya Mas Ian ya. Dia mintanya positif, berarti mulai A-nya 3 itu. Nah, ketika A-nya 3, nah, berarti B-nya berapa B-nya ya? Itu kan 2 kali 3 kurangi 4, 6, 2. Lah ini berarti penyelesaian yang pertama 3,2, A-nya 3, B-nya 2. Kan sama-sama positif. Ada lagi enggak? Nah, ada kan? Misalkan A-nya 4. Nah, misalkan A-nya 4 berarti 2 kali 4 kurangi 4, 8 kurangi 4, 4, tuh, itu 4,4 dan seterusnya. Misalkan A-nya 5, lah satu lagi ya. B sama dengan 2 kali 5 kurangi 4, 10 kurangi 4, 6. Loh, 5,6. Nah, ini masih terus ini. Dan seterusnya masih banyak ini himpunannya. Nah, kenapa ya tadi? Karena ada dua variabel ya. Ada dua variabel itu bisa diisi macam-macam. Yang penting memenuhi. Ya kan? Nah, ini cara menyelesaikan sebuah persamaan linear dua variabel anak-anak. Jadi kita misalkan aja, yang penting memenuhi syaratnya. Syaratnya apa X, Y-nya? Syaratnya apa A dan B-nya? Kan itu ya. Jadi untuk persamaan linear dua variabel, penyelesaiannya tidak hanya satu. Bisa banyak ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, contoh ini kasus, kan belum kasus, sekarang kita ke kasusnya ini ya. Misalkan kasusnya yang seperti ini, Bu Retno memberlakukan sistem kejujuran bagi setiap siswa yang ingin membeli pensil dan penghapus. Siswa hanya tinggal meletakkan uangnya ke dalam kotak kejujuran yang disediakan di koperasi sekolah. Harga setiap pensil 2.500, sedangkan harga penghapusnya 1.500. Suatu hari Bu Retno mendapatkan 10.500 dalam kotak kejujuran. Beliau merasa kebingungan ketika menentukan banyak pensil dan penghapus yang terjual. Bantu Bu Retno untuk menentukan banyak pensil dan penghapus yang mungkin ya. Yang terjualnya itu yang mungkin. Nah, dari kasus ini kita bisa membuat sebuah model karena di sini bantu Bu Retno untuk menentukan banyak ya, banyak. Berarti ini yang kita misalkan banyak pensil misalkan itu X, sedangkan penghapus itu banyaknya penghapus itu Y. Sehingga ketika uang Bu Retno itu 10.500, nah, itu diperoleh dari mana? Dari harga pensil 2.500 dikalikan banyaknya pensil kan ya, ditambah 1.500 dikalikan banyaknya penghapus. Nah, berapa kira-kira penghapus dan pensilnya? Ya, untuk mempermudah karena ini ada 0 belakang, kita hapus saja ya. Bisa kita sederhanakan, dicoret seperti ini. Jadinya 105 sama dengan 25X ditambah 15Y. Ini kelihatan kelipatan 5 ya, bisa disederhanakan lagi sama-sama dibagi 5. Ini 21, nah, yang ini 5X, yang ini 3Y. Oke, kayaknya sudah sederhana ini ya. Nah, kira-kira X-nya berapa yang hasilnya, X-nya berapa, Y-nya berapa ketika dioperasikan di sini? Hasilnya adalah 21. Nah, misal ya, saya misalkan X-nya 0. Maka bisa itu X-nya 0, Y-nya 7. Ya kan? Bisa kan? Nah, ini coba kita masukkan. Sama enggak ya? Nah, ini 21 sama dengan 5 kali 0 ditambah 3 kali 7. Betul ya? 5 kali 0, 3 kali 7 itu 21. Nah, bisa saja 10.500 itu pensilnya tidak terjual. Yang terjual adalah 7 buah penghapus. Nah, bisa. Kalau 0,7 itu artinya seperti itu ya. Jadi yang terjual adalah pensilnya tidak terjual, tapi penghapusnya terjual 7. Kan gitu. Atau mungkin bisa menemukan yang lain. Kita coba lagi. Berapa ya? Nah, ini 2,2 ya, 2,10, bukan 2,2. 9. Berapa coba ya? X-nya berapa? Kalau dikalikan 5 ditambah Y-nya dikalikan 3, itu hasilnya 21. Misalkan 2, berarti kalau 2 di sini 10.000, 11.000 bagi 3 enggak bisa ya. Kalau 3, 15, 3,2. 3,2, coba kita cek ya. 21 apakah sama dengan 5 kali 3 tambah 2?
3 tambah 3 kali 2. Nah, ya, 5 kali 3, 15. 3 tambah 2, 6. 15 tambah 6 itu 21. Oke, berarti bisa ini kemungkinannya. Jadi 10.500 itu bisa juga berasal dari penjualan 3 buah pensil dan 2 buah penghapus. Bisa. Apalagi 4, kalau 4, 20, tidak bisa ya. Atau ada yang lain. 5 mungkin, tidak bisa ya, sudah lebih ya. Nah, ini kemungkinannya bisa terjual. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, ini. Yang mana ya tidak tahu. Yang kemungkinan ya ini. Kemungkinannya adalah yang pertama pensilnya tidak terjual, tapi penghapusnya yang terjual 7. Bisa juga pensilnya terjual. Pilihan yang kedua ya. Jadi alternatif yang kedua 0 pensil, ya kan? Ditambah 7 penghapus. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua 3 pensil dan 2 penghapus. Bisa nanti dicek sendiri ya. Seperti ini anak-anak. Jadi ini kemungkinannya. Yang mana ya tidak tahu. Kalau memang pensilnya berkurang ya berarti ya pilihan yang kedua ini yang tepat, yaitu 3 pensil dan 2 penghapus. Ya. Oke, jadi ada dua kemungkinan ya. Saya lanjutkan. Nah, tadi kita sudah belajar persamaan linear dua variabel. Sekarang kita memahami bentuknya sistem ketambahan S ya, SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel, SPLDV. Sistem persamaan linear. Apa bedanya persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel? Kalau tadi dijelaskan bahwa persamaan linear dua variabel itu hanya ada satu persamaan dan ketika kita mencari solusinya itu banyak kemungkinan ya. Nah, di sistem persamaan linear dua variabel ini PLDV-nya itu lebih dari 2, lebih dari sama dengan ya, boleh berarti 2 boleh. Jadi ada PLDV 2 boleh atau 3 lebih boleh terjadi. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri dari 2 atau lebih persamaan linear dua variabel. Dan juga tentunya kedua PLDV ini nanti solusinya hanya ada satu. Ya. Kalau tadi PLDV itu kan solusinya ada banyak. Ya kan, satu PLDV solusinya banyak. Seperti yang tadi kita coba kan. Lah di SPLDV ini terdiri dari beberapa PLDV minimal 2 dan nanti solusinya itu hanya ada satu. Maksudnya satu ya solusi ini berlaku untuk PLDV yang tadi itu misalkan PLDV-nya ada 2 ya solusi ini ya memenuhi solusi yang pertama PLDV yang pertama dan juga memenuhi PLDV yang kedua seperti itu. Nah, ini bedanya kalau PLDV tadi PLDV itu hanya satu persamaan ketika dicari solusinya ternyata banyak. Kalau SPLDV itu terdiri dari beberapa PLDV minimal 2 dan solusinya itu satu. Kenapa satu? Karena satu ini memenuhi PLDV yang pertama dan juga memenuhi PLDV yang kedua seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi kalau tadi hanya satu, kemungkinan solusinya bisa banyak. Sekarang kita minimal 2 dan solusinya harus ada satu yang memenuhi keduanya seperti itu. Nah, biar masih bingung kan ya? Kalau bingung kita ke contoh aja coba. Nah ini. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah ini kita coba ya. Jadi kan ini ada 2. Kita cari sendiri-sendiri coba. Yang sebelah sini 2x tambah y sama dengan 4. Yang sebelah sini 2x tambah y sama dengan 0. Kita cari solusinya sendiri-sendiri. Yang ini kan bisa saja x-nya 1. Kalau x-nya 1 berarti y-nya 2. Kalau yang ini misalkan x-nya 2 berarti kan y-nya 0. Yang selanjutnya bisa juga, ini karena ini bilangan bulat berarti boleh negatif ya. Misalkan x-nya 3 berarti y-nya kan 2 kali 3, 6. Kurangi, biar jadi 4 kan dikurangi 2 ini. Atau ada yang lain misalkan 0, misalkan x-nya 0 lah. Kalau y-nya 0 berarti y-nya 4 kan. 2 kali 0, 0 tambah, biar jadi 4 kan harus ditambah 4 ya. Atau mungkin yang lain. Berapa ya? Misalkan min 1 x-nya boleh? Boleh. X
2 kali min 1 berarti min 2 biar jadi 4 kan harus ditambah 6 dan seterusnya ya. Nah, kalau yang seperti ini kita cek. Yang ini misalkan, 2x tambah y sama dengan 0. Berarti ketika x-nya 1. Nah, ketika x-nya 1 biar berarti kali 2 kan. Kali 2 itu min 2 ya. Biar jadi 0, y-nya harus min 2. Nah gitu. Atau lagi, misalkan x-nya 0 ya, x-nya 0. Ketika x-nya 0 berarti y-nya juga harus 0. 2 kali 0 kan, biar jadi 0 y-nya harus 0. Misalkan apalagi ya 2. Misalkan 2. X-nya 2 berarti kan 2 biar jadi 0 y-nya harus min 2 kali 2 4. Biar jadi 0 kan harus dikurangi 4. Berarti 2 min 4. Nah, atau ada lagi. Lagi ya. Misalkan min 1. Nah, ketika min 1. Kalau min 1 berarti 2 kali min 1 min 2 ya, min 1,2 ya. Seperti itu. Atau ada yang lain. Apa ya? Tambah ini 4x 1. Oh sorry, ini keliru kita ya ini ya. Oh ini min ya, astagfirullahaladzim. Maaf anak-anak, makanya enggak ketemu. Ini ternyata min ya, ini min bukan tambah. Sorry. Sorry. Saya hapus ya, maaf ya. Kesalahan pada saya. Nah, ini ya. Ternyata ini 2x min y, berarti 2x min y gini ya. Berarti ketika 0, kita coba 0 ya. Nah, kita coba 0. Ketika dia 0, x-nya 0, berarti biar jadi 0 ya dikurangi 0 ya. Nah, coba kalau x-nya 1, x-nya 1 berarti 2 kali 1 biar jadi 0 ya dikurangi 2. Kan ya? Kalau x-nya 2 berarti 2 kali 2 4, biar jadi 0 ya dikurangi 4. Kalau 3 berarti 2 kali 3 6. Biar jadi di 0 sama dengan 0 ini kan ya, berarti y-nya harus dikurangi 6 dan seterusnya seperti itulah. Karena di kedua ini kan sistem persamaan linear ya, terdiri dari dua variabel, dari dua PLDV ini dan ini. Kita disuruh mencari penyelesaiannya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa penyelesaiannya itu hanya ada satu kan gitu kan ya. Nah ini sudah terlihat. Jadi yang mana ini Pak penyelesaiannya? Ini kok banyak, ini yang kok banyak juga. Nah maksudnya satu itu kita cari anak-anak, kita cari penyelesaian yang memenuhi kedua-duanya yang sama. Nah, yang mana yang sama? Nah ini kelihatan 1,2 dan juga 1,2 ini kan. Nah, artinya 1,2 itu yang memenuhi 2x tambah y sama dengan 4 dan juga 2x kurang y sama dengan 0. Artinya penyelesaian dari SPLDV 2x tambah y sama dengan 4 dan 2x kurangi y sama dengan 0 adalah 1,2. Kenapa? Karena 1,2 memenuhi yang atas juga memenuhi yang bawah. Kalau kita memilih 2,0 kan memenuhi yang atas saja. Kalau kita masukkan ke sini apakah memenuhi? Tidak kan? Coba kita masukkan 2,0. Kan 2 kali 2, 4. Kurangi 0, 4. Ya kan tidak sama. Nah, jadi SPLDV itu terdiri dari dua atau lebih persamaan linear. Dan dia harus memenuhi penyelesaiannya atau solusinya harus memenuhi kedua persamaan tersebut. Contohnya ini. Setelah kita daftar, kita lihat yang sama. Oh, ini yang sama. Nah, kalau ada yang sama, berarti itulah penyelesaiannya. Kenapa? Karena penyelesaian tersebut memenuhi persamaan yang satu dan juga memenuhi persamaan yang kedua. Nah, tapi kan kalau kita tidak tahu caranya, kita mendaftar terus Pak Safa, mendaftar terus. Ya itu ada cara, ada metodenya biar kita tidak perlu mendaftar seperti ini ya.
ada caranya biar kita tidak perlu mendaftar seperti ini. Ini cara manual. Cara manualnya seperti ini. Kita daftar selesaiannya satu-satu. Kita daftar, setelah itu kita cari yang sama. Itu masih manual. Dan ada metode di mana kita bisa langsung menemukan jawaban 1,2 ini. Nah, apa aja metodenya? Nah, ini metode yang pertama adalah metode grafik, yang berikutnya ada eliminasi dan substitusi. Ya, kita ke contoh. Ini contohnya soalnya masih sama, tapi kita selesaikan menggunakan metode grafik. Di bab sebelumnya kita sudah bisa menggambar grafik sebuah garis lurus kan? Nah, sekarang kita mau menggambar ini. Titiknya dulu ya. 2x tambah y sama dengan 4 ini kan. Dan 2x min y sama dengan 0. Kita untuk membuat sebuah garis minimal harus ada 2 titik kan. Kemarin kita buat misalkan aja x sama dengan 0 berarti 2 kali 0 tambah y sama dengan 4 sehingga 0 tambah y sama dengan 4 y sama dengan 4 sehingga koordinatnya 0,4 ini 0,4 di x-nya 0 y-nya 4 di sini ya. Selanjutnya kita misalkan y-nya 0 kan terserah ini kemarin ya, boleh x boleh y, penilaiannya juga terserah. 2 kali x ditambah y-nya 0 sama dengan 4, sehingga 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 4 bagi 2, atau x sama dengan 2, sehingga koordinatnya 2,0 ya, x-nya dulu. 2,0 di sini, nah ini ditarik garis, nah ini tarik garis. Nanti tarik garisnya pakai penggaris ya, jangan pakai kayak Pak Safa ini ya, seperti ini. Nah, ini garis 2x tambah y sama dengan 4. Nah, selanjutnya yang ini kita buat garisnya juga, misalkan x-nya 0 kan gitu kan. X-nya 0 berarti 2 kali 0 kurang y sama dengan 0. 0 kurangi y sama dengan 0, min y sama dengan 0 atau y sama dengan 0 berarti koordinatnya 0,0. Kita misalkan lagi x-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 kurangi y sama dengan 0, 2 kurangi y sama dengan 0, 2 sama dengan y, y-nya saya pindah ya, koordinatnya 1,2. Nah, berarti yang pertama 0,0 di sini, berikutnya 1,2 di sini. Kita tarik garis. Nah, ini garis 2x kurangi y sama dengan 0. Nah, di mana solusinya, Pak? Solusinya itu adalah perpotongan dari kedua garis tersebut. Perpotongannya di mana? Perpotongannya di sini nih. Di koordinat ini. Koordinatnya berapa ini? 1,2. Koordinatnya perpotongannya 1,2 kan? Nah, sama kan dengan cara yang tadi ketika kita mencoba satu per satu. Nah, solusinya 1,2 ketika kita menggunakan grafik juga jawabannya adalah 1,2. Jadi untuk menggunakan metode grafik, solusinya itu adalah perpotongan ini, titik potong ya. Perpotongan atau titik potong. Nah, ini yang disebut dengan titik potong anak-anak. Titik potong kedua grafik. Nah, titik potong dua garis lurus ya ini. Di sini titik potongnya itu. Tuh, jadi kita bisa enggak mencoba seperti yang tadi, cara tadi mendaftar gitu ya. Kita bisa menggunakan metode grafik karena kita sudah belajar bagaimana cara menggambar garis lurus di pertemuan sebelumnya. Nah, itu aja kita gunakan, kita gambar sendiri-sendiri. Persamaan 1 gambarnya bagaimana, persamaan 2 gambarnya bagaimana. Pasti nanti ada perpotongan. Lah, perpotongan itulah solusinya. Ya, perpotongan itulah solusi dari 2x tambah y sama dengan 4 dan juga 2x kurangi y sama dengan 0. Itu ini jika menggunakan metode grafik ya. Selanjutnya bagaimana jika menggunakan metode eliminasi substitusi? Bagaimana sih eliminasi itu Pak yang disebut eliminasi? Bagaimana sih yang disebut dengan substitusi? Eliminasi itu artinya menghilangkan nak ya. Eliminasi itu menghilangkan, berarti kita harus menghilangkan variabel. Kalau substitusi itu mengganti. Nah, bagaimana proses menghilangkannya? Bisa kita cek caranya ya. Caranya gini, eliminasi. Kita mau mengeliminasi yang mana? Mengeliminasi x atau mengeliminasi y kan gitu. Misalkan kita mau mengeliminasi y gitu ya. Berarti 2x tambah y sama dengan 4. Kita daftar dulu. Dan ini 2x kurangi y sama dengan 0. Nah, untuk bisa mengeliminasi ini tambah apa dikurang? Karena kita mau menghilangkan y kan ya. Ini y, ini di sana plus y, di sini kurangi y.
Kalau kita tambah kan bisa langsung Y kurangi Y sudah 0, sudah hilang kan, otomatis kita tambahkan aja. Nah, dari sini kita bacanya 2X ditambah 2X, Y ditambah negatif Y, gitu kan. Kita dibaca ini, bacanya gini nak. 2X ditambah 2X, Y ditambah negatif Y, sama dengan 4 ditambah 0. Ya, ini 2X tambah 2X, itu kan 4X ya. Y kurangi Y, ini kan ditambah Y kurangi Y, gini kan ya, sama dengan 4. Nah, ini kan habis. Jadinya 4X sama dengan 4, X sama dengan 4 bagi 4 berapa? 1. Ini kan. Oh, berarti ketemu sudah. Inilah yang disebut dengan eliminasi. Kita menghilangkan salah satu variabel untuk bisa merubah menjadi sistem persamaan satu variabel dan ketemulah nilai X-nya. Lah, bagaimana dengan substitusi atau mengganti? Kita ambil salah satu anak-anak, terserah ya, ini boleh 2X tambah Y sama dengan 4 atau 2X kurangi sama dengan 0. Misalkan saya ambil yang 2X tambah Y sama dengan 4. Lah kita masukkan, kita substitusikan ya. Kita ganti X-nya dengan 1. Kan ini kita sudah ketemu X sama dengan 1. Lah di persamaan ini kita ganti atau kita substitusikan X-nya dengan 1. Berarti 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 4. 2 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4, 2-nya pindah, kurangi 2. Ya. Y sama dengan 2. Loh, ketemu X-nya 1, Y-nya 2. Berarti solusinya 1,2. Seperti itu. Sama kan? Tadi kita mendaftar jawabannya 1,2. Menggambar grafik juga 1,2. Nah, sekarang metode eliminasi substitusi juga 1,2. Jawabannya sama semua. Ya. Terserah nanti kamu lebih mudah yang mana, yang mendaftar, menggambar, atau eliminasi substitusi seperti ini. Nah, biasanya kita memang lebih cepat itu kalau pakai eliminasi substitusi. Contoh yang kedua berikutnya. Ini ada dua bentuk ya, Y sama dengan 2X kurangi 4 dan 7X kurangi 2Y sama dengan 5. Nah, apakah boleh Pak substitusi dulu baru eliminasi dulu? Boleh, tidak ada yang salah. Ya. Nah, ini coba saya pakai yang, karena ini Y sama dengan, nah saya pakai yang substitusi dulu, biar enak. Nah, substitusi. Saya masukkan Y sama dengan 2X min 4, kita akan masukkan ke sini. Kan kita punya ini, Y sama dengan ya. Kita tulis dulu ya, 7X kurangi 2Y sama dengan 5. Kita punya Y sama dengan lah, Y-nya ini kita ganti, nak. Kurangi 2, X, ya, X-nya ini kita ganti 2X kurangi 4 sama dengan 5. Lah, karena kita punya Y sama dengan, kan, berarti Y-nya ini bisa saya ganti seperti ini, gitu loh. Sehingga 7X, ya ini dikalikan. Min 2 kali 2 itu min 4X, min 2 kali min 4 itu plus 8 sama dengan 5. Selanjutnya, 7X kurangi 4X itu 3X tambah 8 sama dengan 5. 3X sama dengan 5 kurangi 8. 3X sama dengan min 3. Saya lanjutkan ya. Sehingga X sama dengan min 3 dibagi 3 atau X sama dengan min 1. Sudah ketemu X1-nya. Nah, sudah ketemu X1-nya. Kita bisa pakai substitusi lagi, boleh, tidak ada yang salah. Karena X sudah, kita ambil yang mana? Ambil yang Y aja ya, enak itu. Y sama dengan 2X kurangi 4. Y sama dengan X-nya sudah ketemu min 1, kita ganti substitusi lagi. 2 kali min 1, min 4. Jadi Y sama dengan min 2 kurangi 4. Y-nya sama dengan min 6, sehingga ketemu, X-nya sudah ketemu min 1, Y-nya sudah ketemu min 6, berarti solusinya adalah min 1, min 6. Itu. Jadi ada macam-macam, bisa pakai eliminasi dengan substitusi atau substitusi langsung atau eliminasi semuanya, terserah anak, seenaknya saja. Grafik boleh, mendaftar boleh seperti tadi ya. Memang lebih cepat itu kalau kita paham substitusi. Kamu bisa cari referensi di buku atau di YouTube. Itu ada banyak sekali cara menyelesaikan SPLDV yang jadi kamu bisa tahu, saya enaknya lebih seperti ini, gambar aja, atau saya pakai eliminasi substitusi ya itu lebih, atau pakai substitusi saja seperti itu. Itu sesuaikan aja dengan kemampuan kalian. Enaknya di mana ya saya seperti itu. Yang penting belajar dulu, dipelajari dulu, nanti kan akan tahu lebih enak ini seperti itu. Ini saya lanjutkan ya. Kita ke kasus anak-anak.
Tadi kan langsung aja kita sudah ada SPLDV-nya. Sekarang nggak ada SPLDV-nya. Kita harus menyusun dulu ini ya. Nah, di gambar ini terlihat bahwa Rina, itu ada namanya Rina ya. Rina itu membeli 4 papan ini ya, 4 papan dan berapa ini 4 papan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 pensil. Dia membayar 80.000 Rina ya. Sedangkan Nawa dia membeli 3 papan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dan 10 pensil. Harganya dia bayar 70.000. Ya, tapi dia tidak tahu barang per bijinya berapa, mungkin notanya hilang ya. Maka jadilah sebuah permasalahan. Kira-kira papan ini harganya berapa per bijinya? Dan pensil ini berapa per bijinya? Seperti itu. Kasus seperti ini ya kita harus membuat model dulu kan ya. Ini harganya sudah tahu. Berarti kita harus tahu ya, yang tanyakan ini harga 1 pensil dan harga 1 penjepit atau papan penjepit ini. Ini harga 1 pensil dan papan penjepit ini. Nah, berarti kita misalkan aja X itu harga ya. Harga papan penjepit. Sedangkan Y itu harga pensil. Sehingga milik Rina kalau dimodelkan jadinya 4X ditambah 8Y sama dengan 80.000. Sedangkan milik Nawa kalau dimodelkan jadinya kalau dibuat model matematika itu 3X tambah 10Y sama dengan 70.000. Seperti ini. Oke ya. Nah, ini kita capture ya, kita kerjakan untuk tahu harga pensil dan harga penjepitnya itu berapa sih gitu ya nih. Ingat ya, saya pindah slide ini 4X tambah 8, 80, 3X tambah 10 ya. Oke, saya ganti ini ya. 4X tambah 8Y itu 80.000. Untuk 3X tambah 10Y itu harganya 70.000 gitu ya. Oke, kita pakai apa ini ya? Kalau seperti ini mending pakai eliminasi nak. Ya, kita pakai eliminasi tapi tidak ada yang sama, maka kita harus menyamakan dulu ya. Bagaimana cara menyamakannya? Saya mau mengeliminasi X karena variabelnya kecil-kecil. Jadi kalau mau dikalikan enak lah, kita KPK-nya. KPK 4 dan 3 itu kan 12. Berarti KPK ya. KPK 4 dan 3 itu 12. Berarti X 4 ini jadi 12 kalau dikalikan 3 gitu kan. Sedang 3 ini jadi 12 kalau dikalikan 4 ya. Berarti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 4. Semuanya per suku ya. Jadi 3 kali 4X itu 12X, 3 kali 8 itu 24Y, yang ini 80.000 kali 4 itu 240.000. Sedangkan yang bawah dikalikan 4, 3X kali 4 itu 12X, yang bawah 10 kali 4, 10Y kali 4 itu 40Y, yang bawah 70 kali 4 itu 280.000. Nah, karena ini sama, maka untuk menghilangkan bukan ditambah kayak yang depan, tapi dikurangi, ya kan, biar ini hilang. Kan jadinya 12X kurangi 12X, ditambah 24Y kurangi 40Y. Nah, ini kan ini dibaca, nak, ini dibaca, ya. 12X kurangi 12X, 24Y kurangi 40Y, sama dengan 240.000 dikurangi 280.000, kan gitu kan. Nah, ini sudah hilang. Tinggal ini aja, 24Y kurangi 40Y itu berapa ya? 16 ya. Negatif 16Y. Sama dengan 240.000 dikurangi 40 ya, 40.000 ya. Sehingga negatif ini ya. Sehingga Y-nya sama dengan 40.000 dibagi negatif 16. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 40.000 dibagi 16 berapa ya? R. Tambahan disik Pak Safa ya. Oke, berapa anak? Iya, 2.500.
Nah, X-nya ketemu 24.500. Berapa Y-nya? Lah itu Y-nya kita cari. Oh, Y-nya sudah ketemu, X-nya kita belum ya. Ambil aja salah satu, ini eliminasi ya. Ini eliminasi. Y-nya sudah ketemu. Jadi kita pakai substitusi sekarang. Karena Y sudah ketemu. Ambil salah satu, misalkan 3X tambah 10Y sama dengan 70.000. Berarti 3X tambah 10 kali 2.500 sama dengan 70.000. Sehingga 3X sama dengan 25.000 sama dengan 70.000. Sehingga 3X sama dengan 25-nya pindah ya. 70.000 dikurangi 25.000. Jadinya berapa? 45 ya, 45.000. Sehingga X-nya sama dengan 45.000 dibagi 3. X-nya ketemu 15.000. Lah, sudah ketemu, X-nya ketemu, Y-nya ketemu. Tadi apa X itu anak-anak? X itu harga papan penjepit. Ya, sedangkan Y itu harga pensil. Jadi kesimpulannya, harga papan penjepit sebuah, saya satu buah ya, papan itu 15.000. Sedangkan harga pensil itu 2.500 ya. Ini caranya. Kita pakai eliminasi dan substitusi. Silakan. Sudah? Sudah, saya lanjut ya ke contoh berikutnya. Nah, biar ada harga-harga tok ya. Sebagai latihan menghadapi PAS, kalian mendapat tugas matematika dan IPA untuk dikerjakan di rumah sebanyak 42 soal. Jadi ada soal matematika dan IPA yang harus dikerjakan sebanyak 42 soal. Cuma kita belum tahu ya. Cuma belum kita tahu matematikanya berapa, IPA-nya berapa. Belum tahu. Yang penting totalnya adalah 42. Tugas matematika yang kalian peroleh itu 10 soal lebih banyak daripada soal IPA. Ya. Berapa banyak soal untuk setiap mata pelajaran itu pertanyaannya ya. Yang tanyakan adalah kita misalkan aja X itu banyak soal matematika, ya kan? Sedangkan Y itu banyak soal IPA lah. Sehingga dari kalimat ini kita bisa membuat sebuah model. Yang pertama itu kan, kalian mendapatkan tugas matematika dan IPA untuk dikerjakan di rumah sebanyak 42 soal. Berarti X tambah Y itu 42. Karena kita belum tahu X-nya berapa, Y-nya berapa kan. Kalimat berikutnya, tugas matematika X itu ya, ternyata 10 lebih banyak daripada IPA. Berarti kalau IPA-nya itu Y, berarti kalau matematika itu IPA ditambah 10, karena 10 lebih banyak katanya. Nah, kalau kita bentuknya seperti ini, lebih enak kita pakai substitusi dulu ya anak ya. Karena sudah ketemu X sama dengan, nanti kita ganti ya. Jadi kita tulis dulu, X tambah Y sama dengan 42. Nah, X-nya kita ganti ini. X-nya kita ganti Y tambah 10. Ditambah Y sama dengan 42. Sehingga Y tambah 10 tambah Y sama dengan 42. Y-nya ada 2 ya, berarti 2Y tambah 10 sama dengan 42. 10 ya. Sehingga 2Y sama dengan 42 kurangi 10. Atau 2Y sama dengan 32, sehingga Y-nya sama dengan 32 bagi 2. Itu 16. Oh, ternyata Y 16. X-nya berapa? Kita ambil aja, kita substitusi lagi tuh. Kan ada X sama dengan Y tambah 10. Berarti X sama dengan 16 tambah 10 sama dengan 26. Oh, jadi banyak soal MTK. MTK itu X ya, itu ada 26. Sedangkan IPA-nya ada 16. Seperti itu anak-anak. Ya. Jadi anak-anak kita bisa menyimpulkan ya kalau bentuknya ada yang sama dengan X sama dengan Y sama dengan, itu lebih mudah kalau kita pakai substitusi. Tapi misalkan X, Y-nya itu sama-sama di tempat yang sama, di ruas yang sama, contohnya seperti yang ini, lebih enak pakai eliminasi dulu, seperti itu. Ya, itu triknya berarti ya. Selanjutnya contoh berikutnya ini. Ukuran sudut, nah kalian ingat enggak ya ukuran sudut segitiga itu berapa? Ada yang tahu? Ya pinter, ada 180 kalau di total ya.
Nah, ini kita baca. Ukuran sudut tumpul pada segitiga sama kaki ya. Nah, ini kelihatan sama. Karena sama kaki kan selain kakinya sama, ternyata sudutnya juga sama yang bawah. Karena sama kaki. Ukuran sudut tumpul pada segitiga sama kaki di samping adalah 2,5 kali dari besar salah satu sudut alasnya. 2,5 kali dari besar salah satu sudut alasnya. Salah satu berarti ini. Tuliskan SPLDV untuk menentukan ukuran ketiga sudut dalam segitiga tersebut. Ya, jadi kalimat ini, ukuran sudut tumpul pada segitiga sama kaki, ini tumpul ini ya, adalah 2,5 kalinya, berarti Y itu 2,5 kalinya, 2,5 kali besar salah satu aja, bukan 2 ya, ini berarti kali X berarti ya. Jadi Y itu sama dengan 2,5X gitu anak-anak. Sedangkan kita tahu bahwa jumlah sudut segitiga berarti Y tambah X itu harus 180 derajat kan ya. Nah, jadi ini bisa disederhanakan Y sama dengan 2X tambah sorry keliru. Bukan sama dengannya bukan di sana ya. Ini PLDV dari kasus ini ya, tapi kok cuma satu kan gitu lah. Kita harus tahu bahwa segitiga itu jumlahnya 180 derajat ya, berarti X tambah Y tambah X tambah X itu 180 derajat. Ini bisa disederhanakan Y tambah 2X sama dengan 180 seperti ini kan. Nah, kita tahu ada ini sudah ketemu SPLDV-nya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, terus bagaimana menyelesaikannya? Ingat trik tadi, kalau ada yang X sama dengan atau Y sama dengan, lebih enak pakai substitusi, ya kan? Nah, ini ada X sama dengan, Y sama dengan, berarti kita bisa pakai substitusi dulu. Ya, ini. Nah, ini Y tambah 2X sama dengan 180. Nah, Y-nya kan 2,5X. Berarti ini Y-nya bisa diganti 2,5X ditambah 2X sama dengan 180. Ini jadinya 4,5 kan? 4,5X sama dengan 180. Sehingga X-nya 180 dibagi 4,5. Atau X sama dengan 1800 dibagi 45. Berapa? 1800 dibagi 45. 40 ya. 40 derajat karena sudut ya. Nah, Y-nya, lah ini kita kan sudah Y sama dengan, kita tinggal cari aja. Y sama dengan 2,5X. Y-nya sama dengan 2,5, X-nya 40. 40 kali 2,5. Nah, berapa? 100 ya. Nah, berarti sudut Y itu 100. Ini jadi ya. 100 derajat, sedangkan sudut X itu 40 derajat. Ya. Oke, sudah? Lanjutkan lagi ya. Ini Pak, kok pecahan itu Pak? Ya kita buat aja dia tidak sebagai pecahan untuk menyelesaikan ini. Nah, jadi yang kita misalkan kalau bentuknya seperti ini, seper Y itu kita misalkan sebagai A misalkan, dan seper X kita misalkan sebagai B. Berarti kalau bentuknya seperti ini jadinya adalah A ditambah 2 per X itu kan 2 kali seper X berarti 2B sama dengan 4. Sedangkan yang seperti ini 3A kurangi B sama dengan 5. Loh, wis ketemu kan ya. Berarti ini kita selesaikan. Nah, kalau dua ruas seperti ini, ruas di ruas yang sama, variabelnya kita lebih enak pakai eliminasi dulu. Nah, jadi A tambah 2B sama dengan 4, sedang ini 3A kurangi B sama dengan 5. Ini kan ya. Nah, kita mau mengeliminasi apa? Terserah, A atau B. Bisa saja Pak. Oke, kalau B berarti ini kan 2, 1. Berarti kelipatannya 2, berarti yang atas sudah 2, berarti yang atas kalikan 1, yang bawah 1, berarti kalikan 2 ya.
Ingat ya, setiap suku harus dikalikan. Karena yang kalian 1 ya tetap berarti A tambah 2B sama dengan 4. Nah, ini kalikan 2, berarti semua suku harus dikalikan 2. 3A kali 2, itu 6A. Min 1 kali B, min 2B. 5 kali 2, 10. Tandanya sama enggak? Kalau sama, kalau berbeda, sudah berbeda kan sudah saling meniadakan. Berarti ini ditambah. Jadi A tambah 6A tambah 2B ditambah min 2B sama dengan 4 ditambah 10. Gini. Ini jadinya 7A, yang ini ditambah 2B kurangi 2B sama dengan 14. Nah, ini kan habis ya. Di 7A sama dengan 14. A sama dengan 14 bagi 7. 2. Sedangkan B-nya ambil salah satu. Nah, saya ngambil yang A tambah 2B saja. Sama dengan 4. Yang ini A-nya 2. Tambah 2B sama dengan 4. 2B sama dengan 4. Yang 2-nya ini pindah. Jadinya 2B sama dengan 2. B-nya sama dengan 2 bagi 2, yaitu 1. Masalahnya yang ditanyakan adalah X dan Y, bukan A dan B. A-nya tadi apa, nak? A-nya itu 2. Sedangkan A tadi itu apa? Seper Y. Ya kan? Berarti supaya jadi Y kan harus dibalik. Ini juga dibalik. Ini kan gini kan. Kita balik jadinya 1/2. Nah, seperti itu. B tadi berapa? 1. Padahal B itu apa? Seper X. 1 itu 1/1 kan? Kita balik 1 tetap 1. Nah, ini sudah ketemu. X-nya 1, Y-nya setengah. Jadi ketika ada variabelnya di bawah, tidak usah bingung. Kita jadikan aja dia sebagai SPLDV. Karena SPLDV kalau di bawah ini bukan SPLDV, nah ya pangkat ini kalau di bawah seperti ini nanti pangkatnya bukan 1 tapi min 1. Ya, jadi kalau kamu ketemu soal di mana variabelnya bentuknya pecahan seperti ini, ya kan? Maka kamu misalkan kamu jadikan SPLDV seperti ini. Tapi nanti jangan lupa ketika solusinya sudah ketemu dibalik. Seperti itu. Jangan lupa dibalik, itu yang penting. Kalau tidak dibalik masih belum, tinggal sedikit pertanyaannya. Ya, kalian tanyakan adalah bukan A dan B, tapi X dan Y. Oke. Lu sudah selesai. Alhamdulillah ya. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati walatan sanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Oke anak-anak, terima kasih yang sudah belajar hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat ya untuk kalian semua. Tetap semangat anak-anak kelas 8, semangat belajar di pandemi ini, tidak boleh runtuh. Kita tidak boleh kalah sama corona ya. Kita harus tetap semangat belajarnya. Kita lawan ya. Oke, gitu aja dari saya. Saya mohon maaf jika salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.